Chapter 242. Perubahan mendadak 1. Niat membunuh seperti pisau memenuhi kuil hitam kemerahan. Itu hanya milik satu keberadaan, dan niat membunuh keberadaan dan energi iblis bercampur menjadi api iblis. Bodoh, manusia. Iblis, Pluchas, mencaci kebodohan Chae Jochul. Namun, Chae Jochul tetap diam. Menghadapi keberadaan yang dikenal sebagai setan, Chae Jochul tidak merasakan emosi yang kuat. Jika ada, Chae Jochul merasa kecewa. Kekecewaan bahwa dia seperti ini. Melihat ini, Pluchas menjadi marah. Kamu. Iblis melepaskan energi iblis, masih duduk di singgasananya. Energi iblisnya dengan cepat mengambil bentuk tangan dan melesat ke depan. Meskipun sejumlah besar energi iblis membakar di tangan iblis, Chae Jochul hanya mengangkat tongkatnya untuk memblokir ledakan. Kekuatan sihir yang ditanamkan dalam tongkat berselisih dengan energi iblis-iblis, mengirimkan arus energi yang mengalir ke segala arah. Iblis terus menggerakkan tangannya energi iblis. Itu membentang ke arah lengan Chae Jochul tetapi muncul di kepalanya pada saat berikutnya. Ia mencoba meraih leher Chae Jochul tetapi muncul dengan kakinya di saat berikutnya. Tangan aneh energi iblis Pluchas menembus ruang saat menyerang ke segala arah. Namun, Chae Jochul merespons dengan tenang dan menyeluruh. Dia memblokir serangan iblis dan mencoba membaca pola dalam gerakannya. Dia tidak perlu melemparkan penghalang atau menggunakan penguatan ki. Dengan tongkatnya saja, dia memblokir semua serangan. Karena satu tangan dari iblis tidak dapat mengancam Chae Jochul, pertempuran memasuki jalan buntu. Meski begitu, iblis tetap duduk. Chae Jochul dengan cermat mempelajari tahtanya. Apakah dia pikir dia bisa bertarung sambil tetap duduk, atau apakah dia tidak punya pilihan lain? Ada perbedaan besar di antara keduanya. Petik 2. Iblis tahu ini juga, jadi dia tetap diam. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Manusia, yang tubuhnya diambil oleh Pluchas, tidak menunjukkan kesedihan maupun frustrasi. Koa. Tiba-tiba, iblis mengeluarkan ledakan besar energi iblis. Chae Jochul membentuk penghalang dengan kekuatan sihir dan menerima serangan langsung. Pada saat yang sama, kekuatan sihirnya melonjak. Tidak perlu ada gerakan persiapan. Chae Jochul mengumpulkan kekuatan sihir yang dia butuhkan dalam sekejap dan melemparkannya ke depan. Namun, gelombang kekuatan sihir tidak mencapai Pluchas. Sama seperti yang Chae Jochul lakukan sebelumnya dengan kekuatan sihirnya, iblis membentuk kubah berbentuk bola dengan energi iblisnya untuk melindungi tubuhnya. Tezes. Chae Jochul memusatkan kekuatan sihir ke tongkatnya. Tongkat immortal menjadi katalis yang menyedot kekuatan sihir, dan segera dia melepaskan kekuatan sihir yang menakutkan dalam sekejap. Ledakan. Sinar kekuatan sihir melesat ke arah Pluchas, namun, dia menyebarkannya hanya dengan satu gelombang tangannya. Sampai titik ini, baik iblis maupun immortal tidak mengeluarkan erangan atau terengah-engah tunggal. Di bawah kesunyian yang berat, tangan iblis tiba-tiba berlipat ganda. Beberapa tangan bergoyang keluar dari belakang singgasana, membuatnya menyerupai dewa kehancuran Hindu, Siwa. Segera, sebuah senjata diletakkan di tangan iblis yang sebelumnya kosong. Itu adalah sabit, yang akan dibawa oleh dewa kematian. Ketika Chae Jochul melihat ini, dia segera tahu bahwa dia tidak akan selamat dari tebasan satu pun dari senjata ini. Karena itu, Chae Jochul juga merilis kekuatan sihirnya sepenuhnya. Gu. Kekuatan sihir brilian immortal bangkit di kuil iblis. Beberapa bagian berkilau seperti tetesan air, beberapa terbakar seperti api, beberapa goyah seperti angin, dan beberapa padat seperti batu. Petik 2. Iblis tetap diam, dan cahaya immortal mencerahkan sarang setan. Kekuatan sihir immortal melanda sekeliling, membawa sifat-sifat dari 4 elemen. Ini adalah jenis bidang terbatas skala besar yang hanya bisa dibentuk oleh immortal. Berdiri di domain ini memiliki kekuatan alam, Chae Jochul memukul tongkatnya di tanah. Koong. Segera, kekuatan sihir Chae Jochul meledak. Semburan api besar, tanah, angin, dan air menyapu kuil dan menyerbu ke arah Pluchas, yang mengulurkan tangannya. Kwaaaaaa. Lusinan tangan energi iblis melesat keluar, menyerbu ke arah Chae Jochul sambil menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Dalam sepersekian detik, Chae Jochul menimbang pilihannya dengan tenang. Kiri, kanan, dan belakang semuanya akan menuju pada kematian, jadi hanya ada satu jawaban. Koong. Chae Jochul menendang tanah dan melesat maju ke arah iblis. Beberapa tangan mengejarnya dari belakang dan dari kedua sisi, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang datang dari depan. Namun, sabit hitam mengayun ke bawah dari arah ini. Tubuhnya sudah di udara. Chae Jochul harus membuat pilihan. Tentu saja, hasilnya sudah diputuskan. Chae Jochul tidak lagi memiliki emosi untuk menghalanginya. Karena itu, ia tidak ragu-ragu memberikan dagingnya untuk memotong tulang. Karena dia tidak ragu-ragu, dia dapat melarikan diri dari cengkeraman iblis. Chae Jochul mengorbankan sisinya dan tiba di depan Pluchas. Sejumlah besar kekuatan sihir mengembun di tinjunya. Kekuatan sihir dari 4 elemen yang menyala di dalam kuil juga melesat ke arah iblis. Kekuatan sihir yang memfasilitasi aliran darah Chae Jochul mendidih, dan indera waktu melambat secara signifikan. Untukmu. Chae Jochul bergumam sambil mengepalkan tinjunya. Kekuatan sihir yang tak terbatas di tangannya mendekati perut iblis. Retak.
Kekuatan sihir yang kuat menghancurkan energi iblis-iblis, dan kekuatan sihir yang membentuk domain immortal menangkap tubuh iblis. Mata Pluchas melebar, dan Cai Jocul menatap langsung ke matanya. Petik 2. Mata Cai Jocul sama tanpa emosi seperti sebelumnya. Iblis juga menatap Cai Jocul dengan mata yang sama. Mereka mirip satu sama lain dalam keadaan tanpa emosi, tetapi situasi yang mereka hadapi sangat berbeda. Petik 2. Manusia tanpa hati. Akhirnya, Pluchas menggumamkan penilaiannya terhadap Cai Jocul. Pluchas menatap jauh ke dalam mata Cai Jocul, yang tanpa emosi dan berfungsi seperti mesin. Kemudian, Cai Jocul tersenyum kecil. Bahkan dia tidak dapat memahami arti di baliknya. Tapi senyum itu segera menghilang, dan Cai Jocul tanpa emosi melanjutkan kata-kata yang mulai diucapkannya sebelumnya. Karena kau belum lama tinggal di planet ini. Cai Jocul meletakkan tangannya di kepala iblis. Dan karena kamu terlalu sombong untuk mengindahkan kata-kata yang satu ini. Kemudian, dia meraih tanduk yang menonjol keluar dari kepala iblis. Kamu sepertinya tidak tahu pepatah kuno, bahwa manusia lebih menakutkan daripada hantu. Petik 2. Retak, retak. Dengan suara pecah kasar, klakson rusak. Meski begitu, iblis tampak penuh waktu luang. Cai Jocul memasukkan kekuatan sihirnya ke tubuh iblis. Benar-benar menyedihkan. Kekuatan sihir Cai Jocul menjadi api dan es yang berselisih di dalam tubuh iblis. Petik 2. Manusia yang sombong. Iblis bisa merasakan dua elemen yang saling bertentangan bertabrakan di dalam tubuhnya. Dia tahu ini adalah akhirnya. Koang. Kekuatan sihir lawan immortal meledak, merobek-robek anggota tubuh iblis. Tubuh manusia yang diambil iblis tidak lagi tampak seperti tubuh. Persis seperti itu, kuil menjadi sunyi. Energi iblis yang terjerat dengan kekuatan sihir menghilang, dan hanya bau darah berceceran yang menggelitik hidung Cai Jocul. Namun, Cai Jocul tidak keberatan. Dia menatap tanduk iblis di tangannya. Itu memancarkan sejumlah besar energi iblis. Itu jelas item dengan banyak aplikasi, baik secara politis maupun teknologi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di sisinya. Itu adalah tempat yang dipotong oleh sabit iblis. Cai Jocul memasukkan kekuatan sihirnya ke dalamnya. Tapi, seperti yang diharapkan, itu tidak bisa disembuhkan. Dia juga memiliki perasaan naluriah bahwa itu tidak akan sembuh secara alami selama sisa hidupnya. Petik 2. Cai Jocul menatap iblis sekali lagi. Mayatnya ada di seluruh pelipis, tetapi masing-masing bagian terbakar di bawah kekuatan sihir Cai Jocul. Dengan kepalanya hancur, anggota tubuh tercabik-cabik, dan tangan dan kaki hangus, bahkan iblis pun tidak akan mampu hidup kembali. Sudah cukup. Langkah. Cai Jocul berjalan keluar dari kuil dengan tangan di lukanya. Dia tetap dingin bahkan saat dia terus kehilangan darah dari cedera yang menyakitkan. Untuk menikmati umur panjang, ia mensponsori seorang anak dengan otoritas penyembuhan. Jika dia mengunjunginya, dia seharusnya bisa memperbaiki bahkan luka yang paling fatal. Suara langkah kaki menjadi jauh, dan Pluchas tetap mati. Namun, ketika waktu berlalu dan kehadiran Cai Jocul benar-benar menghilang. Pluchas, yang tergantung pada kesadarannya, membuka satu mata. Mata iblis tertuju pada telapak kaki inkarnasinya, yang sekarang sebagian besar adalah tumpukan abu. Iblis berkedip dan mulai memulihkan tubuhnya. Iblis tidak bisa dibunuh dengan mudah. Setelah turun dengan sukses, iblis tidak dapat dimusnahkan. Itu memiliki kehidupan abadi, tidak seperti manusia. Ini adalah alasan mengapa manusia dari planet yang tak terhitung jumlahnya hilang dari iblis dan tanah air mereka berubah menjadi alam iblis. Pluchas mengungkapkan alasan dia tenang dalam menghadapi kematian. Dia perlahan membangkitkan dirinya sendiri. Itu dulu. Orang tua itu hanya mengatakan bahwa manusia lebih menakutkan daripada hantu. Suara sembrono tiba-tiba terdengar. Mata iblis terbuka dan berbalik ke arah suara. Mata merahnya menangkap sosok gelap. Pria yang segera muncul menatapnya. Kamu adalah. Aku pikir dengan cara yang sama. Klik. Suara tak menyenangkan mengalir ke telinga iblis. Meskipun hatinya belum beregenerasi, dia merasakan hatinya tenggelam dengan jelas. Jadi anggap saja aku ini hantu. Yang melahap keberadaan seperti kamu. Petik 2. Selanjutnya, baja dingin menyentuh mata iblis. Dari moncong yang kosong, arus udara yang deras mengalir. Tidak. Saat itulah Pluchas kehilangan ketenangannya. Dia telah merasakan energi pembunuh dewa yang membeku bergelombang di dalam moncongnya. Ye kamu, manusia, dengarkan aku. Penghancuran keberadaan. Iblis tahu secara naluriah bahwa ini sudah dekat. Jangan takut. Jari pria itu memicu pelatuk. Sambil tersenyum, dia melanjutkan. Ini akan berakhir dalam sekejap mata. Tidak. Tangisan iblis yang putus asa bergema, tetapi pria itu dengan mudah menarik pelatuknya. Koong. Persis seperti itu, peluru itu ditembakkan. Pluchas mati tanpa suara. Tanpa meninggalkan jejak, dia menyebar ke udara seperti abu. Logam yang memusnahkan iblis mengalir ke saku pria itu. Segera, seekor burung buas yang ganas mendarat di bahunya. Pria itu, Kim Ha-jin, dengan teliti mengambil remah-remah terkecil yang ditinggalkan iblis. Kemudian,
Dia berbicara dengan santai. Ayo langsung ke lantai 28. Banyak sekali pesan yang memenuhi pandangannya. Itu adalah pesan baru namun akrab. Kamu mendapatkan 300 SP karena membunuh iblis. 2 pemusnahan setan, Anda membuat prestasi luar biasa. Dengan memusnahkan 2 iblis, Anda mendapatkan otoritas. Master Sharpshooter telah dipromosikan ke kelas 2. Grade 1 sekarang dalam jangkauan lengan. Dengan membunuh Pluchas. 28F, Demon Metropolis. Aileen dan rombongannya berjalan di tanah berlumpur. Pemandangan The Demon Realm tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Tanahnya yang hitam menempel di sepatu mereka seperti gel yang lengket, dan udara membawa energi iblis yang kuat yang melukai tenggorokan mereka setiap kali mereka bernapas. Aileen dan yang lainnya berkeliaran lama di tempat ini. Karena mereka tidak memiliki bantuan sistem, mereka tidak dapat kembali ke bumi, dan jika mereka ingin pergi, itu harus melalui Kolosseum. Jadi begitu mereka pergi, tidak akan ada cara untuk kembali. Jadi, kamu pikir itu tempatnya? Setelah berjalan untuk waktu yang sepertinya tak ada habisnya, mereka menemukan sesuatu yang menyerupai kastil raksasa. Secara historis, kastil adalah tempat di mana raja atau mereka yang memiliki status yang sama tinggal. Karena Raja Alam Iblis haruslah Raja Iblis yang menginginkan tantangan, yang Black Lotus bicarakan harus berada di kastil itu. Aku percaya begitu. Jin Seyeon menjawab. Ngomong-ngomong, dia bilang kita harus membersihkannya, kan? Kemana dia pergi? Aileen menggerutu sedih. Dia mengharapkan Black Lotus untuk terus menjadi pathfinder mereka, tetapi dia menghilang ketika dia terganggu. Cara dia menghilang bahkan lebih mengejutkan lagi. Tidak ada yang tahu di mana atau bagaimana dia menghilang. Mereka bahkan tidak bisa merasakan sedikit aliran kekuatan sihir. Black Lotus menghilang begitu saja seolah dia tidak pernah ada sejak awal. Kita harus berterima kasih padanya karena telah membantu kita melarikan diri dari Kolosseum. Jin Seyeon berkata sambil menatap kastil yang jauh. Ketika Jin Seyeon bahkan mendapatkan teknik baru berkat bantuan Black Lotus, dia bisa dengan mudah melepaskannya dari perbuatan masa lalu Chameleon Troupe. Lagi pula, dia seharusnya bukan anggota mereka ketika insiden Kwang Oh terjadi. Senior Jin Seyeon benar, meminta lebih banyak seperti meminta penyelamatmu untuk membayar makananmu. Petik 2. Kim Suho mengangguk dan setuju dengan Jin Seyeon. Petik 2. Ya, jadikan aku orang jahat. Bukan itu yang kami maksudkan. Untuk saat ini, mari kita bergerak. Kami tidak punya waktu untuk istirahat. Petik 2. Aileen cemberut tetapi masih mendengarkan Jin Seyeon. Partai dengan cepat memasuki kembali hutan. Lanjutkan selambat dan sesembunyi mungkin. Secara alami, Jin Seyeon berperan sebagai pathfinder mereka. Karena mereka berada di kota, ada jalan-jalan utama yang mengarah ke tujuan, tetapi mereka tidak dapat memilih jalur terbuka seperti itu. Jin Seyeon memilih untuk mengambil jalan memutar melalui hutan. Petik 2. Ark, hal-hal ini terus menyentuhku. Hutan penuh dengan tanaman rambat berduri yang bergoyang-goyang seolah-olah mereka hidup, dan pohon-pohon iblis dengan mata terus-menerus memuntahkan kekuatan sihir atau menjatuhkan serangga di atasnya. Terganggu oleh pelecehan yang tak henti-hentinya, Aileen melepaskan kekuatan sihirnya untuk menggunakan Spirit Speech. Cobalah untuk tidak menggunakan Spirit Speech sebanyak mungkin. Kekuatan sihir terlalu mencolok. Petik 2. Apa? Ketika Jin Seyeon menghentikannya, Aileen mengerutkan alisnya. Kamu pikir aku ini siapa? Dia balas menembak dan berdeham. Dia sedang bersiap untuk menggunakan pidato roh. Kekuatan sihirku tidak akan meninggalkan jejak. Pidato rohnya diaktifkan, dan kekuatan sihir Aileen menjadi tanpa jejak. Oh, luar biasa, Nyonya Aileen. Ini sederhana. Saya tidak seperti kamu. Oh benar, bukankah kamu dihancurkan oleh Black Lotus dalam pertempuran memanah? Petik 2. Kali ini, bahkan Jin Seyeon tidak bisa mengabaikan ejekan Aileen. Jin Seyeon mengerutkan kening. Petik 2. Pidato rohmu juga tidak bekerja pada Black Lotus. Apa, dari siapa Anda mendengar itu? Petik 2. Aku melihatnya sendiri. Plus, saya kehilangan karena kelemahan atribut. Black Lotus mengatakannya sendiri, bahwa kita akan sama jika saya menggunakan atribut 0 alih-alih atribut bercahaya. Petik 2. Jika aku bertarung dengan benar, aku akan menghancurkannya juga. Itu karena aku mencoba membuatnya melepaskan tudungnya. Petik 2. Sementara Jin Seyeon dan Aileen bertengkar satu sama lain, Kim Suho memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda, tentang identitas Black Lotus. Aneh. Tidak peduli seberapa banyak saya berpikir, ini aneh, pikir Kim Suho. Ketika dia bersama Black Lotus, dia merasakan ketidaksesuaian. Jika dia harus menggambarkan perasaan ini, itu akan menjadi keakraban. Dia merasa Black Lotus akrab. Meskipun pingsan pada awalnya, perasaan itu menjadi lebih jelas karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Jika aku tidak menjadi gila, aku pasti telah bertemu Black Lotus di suatu tempat. Ah! Percikan dingin menyerempet Kim Suho, yang tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah? Meskipun kemungkinannya sangat kecil, bagaimana jika Black Lotus juga dari dunia lain? Pada saat yang sama, Kim Suho ingat kapan terakhir kali dia bertemu Jin Sahyuk. Saat itu, dia bertindak seperti dia tahu Black Lotus.
Jika dia ingat dengan benar, dia berkata, ada seseorang yang aku ingin bunuh lebih dari kamu, seperti dia mencibir seperti biasa. Benar, itu yang dia katakan. Jika teoriku benar, maka potongan-potongan puzzle cocok. Itu menjelaskan mengapa, bahkan dengan kekuatannya, dia mengungkapkan identitasnya hanya setelah memasuki Tower of Wish, dan mengapa dia membantu saya, yang membunuh kawannya, Kaita Chameleons Kaita, beberapa kali. Petik 1. Jin Sahyuk, Kim Suho, dan Black Lotus. Ketika pikiran ini terbentang di benaknya menjadi cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya, wajah Kim Suho menjadi lebih dan lebih serius. Suho, hei, Kim Suho. Petik 2. Jin Seyeon memegang pundak Kim Suho. Petik 2. Ye ya. Apa yang Anda pikirkan? Tidak. Karena jelas bahwa dia berbohong, Jin Seyeon menatapnya lekat-lekat. Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti dia tahu apa yang dia khawatirkan. Apakah kamu ingat sesuatu tentang Black Lotus? Jin Seyeon bertanya. Dia juga seseorang dengan dendam terhadap Chameleon Troupe, jadi Kim Suho tidak bisa berpura-pura dia tidak sadar. Petik 2. Kim Suho menatap matanya. Mata Divine Archer bersinar indah seperti biasa. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan rahasianya dengan mudah, bahkan kepada orang yang paling bisa dipercaya. Bukan apa-apa, sungguh. Bagaimanapun, untuk sekarang. Petik 2. Kim Suho tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengeluarkan Misteltein. Waktu untuk pertempuran telah tiba. Mari kita urus mereka dulu. Segera setelah itu, monster yang tak terhitung jumlahnya muncul dari semak-semak di sekitar mereka. Mereka benar-benar berbeda dari monster yang mereka kenal. Monster The Demon Realm semuanya tampak luar biasa. Korea, Seoul, Esensi, Rumah Sakit Esensial, Selat. Rumah sakit esensial itu adalah rumah sakit yang dibeli Essence of the Stride 2 tahun lalu. Awalnya bernama Samhan Chollege Hospital, karena itu adalah bagian dari Samhan Chollege. Seperti halnya perguruan tinggi yang namanya diambil namanya, universitas itu tidak terkenal. Sebagai bagian dari upaya investasi, Yoyonha telah mengakuisisi Samhan Chollege juga. Alasannya adalah bahwa masa depan guild ditentukan oleh berapa banyak orang berbakat yang dimilikinya, jadi dia ingin meningkatkan bakat non-pahlawan secara langsung. Sebelum mengakuisisi rumah sakit dan kampus, Yoyonha telah bertanya pada Kim Ha-jin apa pendapatnya. Meskipun dia memiliki cukup dana hanya dengan uang guild, dia ingin mengikat Kim Ha-jin jika memungkinkan. Dia merasa hasil akademik dan kecerdasannya yang luar biasa akan digunakan di kampus. Kim Ha-jin telah menerima permintaannya dengan mudah. Dia menginvestasikan sebagian besar uang yang dimilikinya, menjadi investor individu nomor 1. Dari ini, Yoyonha bisa merasakan seberapa besar kepercayaannya padanya. Bagaimanapun, Essence of the Stride mengakuisisi Samhan Chollege dengan investasi Kim Ha-jin dan mengubah namanya menjadi Essential Chollege. Karena kampus hanya memiliki sejarah singkat, tidak ada yang peduli dengan perubahan namanya. Bahkan, itu membawa mereka ketenaran dan pengakuan yang lebih besar. Di rumah sakit yang dibuat dengan kepercayaan Kim Ha-jin. Yoyonha menghela nafas ketika memikirkan Kim Ha-jin. Segera setelah upacara promosi Master Rank Yu Jinwong berakhir, Yoyonha cuti dari pekerjaan dan dirawat di rumah sakit. Dia tidak dalam kondisi untuk melakukan pekerjaan apapun. Breaking berita, iblis seharusnya turun di bumi. Ini sedang dilaporkan secara luas di seluruh dunia. Kita tahu bahwa setan menggoda manusia dari alam mental, menciptakan jin. Tetapi mereka belum pernah menunjukkan diri mereka di dunia fisik. Sampai sekarang. Di ruang VIP kosong, hanya suara jangkar berita yang terdengar. Chae Jochul The Immortal mengatakan dalam konferensi pers baru-baru ini bahwa dia telah membunuh iblis, menunjukkan tanduk iblis sebagai bukti. Dari sejumlah besar energi iblis yang membeku di tanduk dan reputasi Immortal, para ahli tidak meragukan kata-katanya. Dunia menjadi lebih ribut. Chae Jochul, yang membunuh iblis. Aileen dan Kim Suho, yang berada di dekat puncak Menara Harapan. Chameleon Troupe, yang telah mengambil alih seperempat Pandemonium, dan monster humanoid yang muncul di sana. Yoyonha melihat laporan ini dengan mata kosong. Tak satu pun dari mereka berbicara tentang Kim Ha-jin. Dia telah meninggalkan dunia ini dengan tenang. Petik 2. Mengapa kamu selalu melakukan hal-hal sendirian? Yoyonha menghapus air mata di matanya dan menyalakan jam tangannya. Dia memeriksa ratusan pesan yang dia kirim ke Kim Ha-jin. Tidak ada jawaban, dan sambil menggulir ke atas, dia melihat pesan terakhir yang dikirim Kim Ha-jin padanya. Ngomong-ngomong, kamu masih berinvestasi dalam penelitian senjata dan pertahanan, kan? Daripada pesan, itu lebih merupakan pengingat bahwa dia sering mengirim. Dia akan selalu mengomel padanya untuk menginvestasikan uang dan upaya dalam pertahanan dan persenjataan nasional, dengan mengatakan, sebagai pemegang saham mayoritas Kim Ha-jin. Dengan munculnya monster iblis dan humanoid, masalah tentang pertahanan nasional telah menjadi yang terdepan dalam debat publik. Hasilnya, Essential Armory, Essential Dynamics, dan Essence of Stride lainnya yang berfokus pada pengembangan senjata dan riset pertahanan melihat peningkatan besar dalam nilai saham mereka. Apakah dia berharap ini terjadi juga? Dia benar-benar sangat pintar. Kata, luar biasa, tidak mulai menggambarkannya. Sejauh Yoyonha prihatin,
dia hanya bisa mencapai keberhasilannya saat ini karena Kim Ha-jin ada di sisinya. Tok, tok. Dua ketukan terdengar ketika mata Yo Yonha mulai berair lebih banyak. Silahkan masuk. Pintu terbuka. Seperti yang diharapkan, orang di balik pintu adalah Yo Jin Wong. Jas yang dia kenakan untuk upacara promosi telah hilang, dan dia sekarang tampak seperti ayah normal. Ayah. Petik 2. Yonha, apa kamu merasa lebih baik? Yo Jin Wong masuk dan duduk di sebelah tempat tidur Yo Yonha. Melihat ayahnya yang terlihat kurus karena khawatir dan gugup, Yo Yonha jatuh dalam pikiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah seseorang melakukan sesuatu yang mengerikan kepada Anda? Petik 2. Yo Yonha tidak menjawab suara gemetar ayahnya. B. Katakan apa yang terjadi sehingga ayah bisa membantumu. Yo Yonha tahu membenci ayahnya tidak akan mengubah apapun. Tidak ada yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Ayah. Ye ya, aku di sini. Jangan ragu untuk berbicara. Petik 2. Meski begitu, Yo Yonha menolak untuk menahan diri lagi. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan beberapa patah kata berikutnya. Apakah kamu ingat insiden Kwang Oh? Mendengar ini, wajah Yo Jin Wong menegang. Yo Yonha merasakan sakit di hatinya, merasa seperti dia menjadi musuh ayahnya. Benar, kan? Dia meraih hatinya yang melemah dengan kemauan keras. Dia tidak lagi ingin menunggu. Petik 2. Yonha. Dia menyesal setelah mengetahui tentang kematiannya. Dia tahu dia akan terus menyesalinya selama sisa hidupnya. Kalau saja dia lebih percaya padanya, jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang kejadian itu, bertobat, dan tinggal bersamanya. Itu perbuatanmu, ayah. Maka dia masih hidup. Yonha, apa yang kamu? Apakah kamu ingat bayi yang lahir hari itu di dalam tempat perlindungan evakuasi Kwang Oh? Saya membaca buku harian Anda. Petik 2. Bayi yang muncul di buku harian. Pria yang dibiarkan ayahnya hidup-hidup karena dia memikirkannya. Bayi itu. Meskipun dia sudah kehilangan dia, itu tidak berarti dia bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Alasan selalu memainkan peran besar dalam kehidupan Yo Yonha. Namun, jika hanya untuk saat ini, Yo Yonha ingin jujur pada perasaannya. Petik 2. Menjadi seseorang yang berharga bagiku. Karena itu, dia bergumam sambil menangis terseduh-seduh. Petik 2. Tapi dia mati. Tangisannya menjadi paku dingin yang mengaliri hati Yo Jin Wong. Sebagai seorang ayah, Yo Jin Wong dipukul dengan kejutan yang luar biasa.